Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Putri Jansiani NPM 252201037. Jadi di praktikum video kali ini pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, di sini aku ingin menggambar tentang sel bakteri dan sel virus. Jadi di sini aku udah nyari kayak sel bakteri bentuknya tuh kayak gimana. Ini kayak bentuknya kayak gini tuh. Terus ini kayak jaring laba-laba, terus ini ada ininya. Terus bakteri juga udah. Terus jadi nanti aku menulis bagian-bagiannya juga. Terus aku nanti juga menerangkan kayak menerangkan penjelasan dari atau mungkin fungsi. Terus habis itu kayak prosesnya tuh gimana gitu. Terus next aku mau nyari ke bagian virus. Bakteri maksudnya sel bakteri. Nah, jadi aku nanti mau gambar yang ini nih, sel bakteri. Aku dulu udah pernah gambar yang ini. Cuman ini lebih kompleks dan aku pengen menggambar lagi lebih sempurna. Jadi aku mau gambar lagi dan aku juga ngasih penjelasan juga dan aku menerangkan juga. Jadi sebelum aku ke video menggambarnya, di sini aku ingin ngejelasin apa sih virus dan bakteri itu. Jadi virus dan bakteri itu merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Virus merupakan organisme non-seluler yang tidak dapat hidup dan berkembang biak secara mandiri. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang. Sementara itu, bakteri adalah organisme sel tunggal atau uniseluler yang dapat hidup mandiri dan melakukan metabolisme sendiri. Perbedaan ini sangat penting dipahami karena memengaruhi cara penularannya, pencegahan, serta pengobatan penyakit infeksinya. Oke, jadi di sini aku menggambar bagian-bagian dari struktur bakteri dan virus. Kebetulan ini aku udah menggambar sketsanya semalam dan aku gak ngerekam, jadi ini aku langsung menyempurnakan dan warnai aja. Dan selain itu di sini aku juga menjelaskan sedikit terkait virus dan bakteri. Meskipun sebelumnya aku udah ngejelasin dan ini aku ngejelasin lagi supaya biar makin paham. Jadi virus dan bakteri itu merupakan agen infeksius yang sering menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, mulai dari infeksi ringan hingga berat. Virus bersifat parasit obligat, artinya hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan mengambil alih mekanisme sel untuk memperbanyak dirinya. Sementara itu, bakteri merupakan mikroorganisme hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak secara mandiri melalui pembelahan Binner. Beberapa bakteri bersifat patogen dan dapat menimbulkan penyakit. Namun, ada juga bakteri yang bersifat bermanfaat bagi tubuh manusia. Jadi, dalam bidang keperawatan itu, pemahaman mengenai mikroorganisme ini juga sangat penting karena berkaitan dengan pencegahan infeksi, pengendalian penyakit, serta pemberian asuhan keperawatan yang tepat. Jadi contohnya tuh kayak dalam penyakit-penyakit gitu, terus kita bisa mengecek dalam laboratorium gitu. Terus dengan memahami struktur dan karakteristik virus serta bakteri, tenaga kesehatan dapat menentukan tindakan pencegahan dan penanganan yang sesuai.
saya menggambar virus dan bakteri. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian-bagian beserta fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk virus. Yang pertama di sini ada bagian capsid head atau kepala, yang dimana ini berbentuk seperti bangun ruang dan berfungsi untuk melindungi materi genetik virus. Ini berbentuknya seperti segi 1, 2, 3, 4, 5, seperti segi 6, dan ini untuk melindungi virus. Untuk yang selanjutnya ada DNA, ini di dalamnya ini terletak di dalam kepala dan merupakan materi genetik yang akan disuntikkan ke sel bakteri untuk memperbanyak diri. Selanjutnya ada di set atau leher atau selubung dari virus. Bagian ini dapat berkontraksi untuk membantu menyuntikkan DNA virus ke dalam bakteri. Lalu selanjutnya ada di base plate atau pelet dasar. Bentuknya kayak piring. Di sini adalah sebagai penopang saat virus menempel pada permukaan bakteri. Yang terakhir ada selabut ekor tail fibers, ini yang bentuknya kayak kaki. Di sini adalah untuk mengenali dan melekat pada sel bakteri sebelum virus memasukkan materi genetiknya. Ini. Oke, untuk selanjutnya ada di sini ada virus influenza, yang dimana ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Di sini ada envelope atau membran envelope atau amplop, yang dimana ini adalah lapisan luar virus yang berasal dari membran sel inang dan berfungsi melindungi virus. Yang selanjutnya adalah protein spike. Ini protein spike, yang dimana itu adalah digunakan virus untuk menempel dan masuk ke dalam sel tubuh manusia. Selanjutnya ada materi genetik RNA. Ini sebagai berisi informasi genetik yang digunakan virus untuk memperbanyak diri di dalam sel inang. Dan ini ada protein internal juga, yang dimana protein internal itu adalah membantu proses replikasi dan perakitan virus baru. Jadi virus influenza dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan menyebar melalui droplet. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian anatomi bakteri. Di sini yang pertama ada kapsul, yang dimana itu adalah lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi bakteri dari lingkungan luar dan membantu bakteri menghindari sistem imun tubuh. Jadi kapsul ini itu bentuknya kayak kapsul, yang dimana ini adalah sebagai bentuk rumah untuk bakteri. Selanjutnya ada cell wall atau dinding sel, yang dimana adalah memberikan bentuk tetap pada bakteri serta melindungi dari tekanan osmotik. Selanjutnya ada membran plasma. Jadi membran plasma ini adalah mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Terus selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan di dalam sel yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme. Terus yang selanjutnya adalah nukleoid atau DNA. Jadi, nukleoid adalah DNA itu daerah yang berisi materi genetik bakteri yang mengatur aktivitas dan reproduksi sel. Bentuknya kayak serabut gini, tapi di dalam sitoplasma tadi yang berisikan cairan. Terus selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini adalah yang kayak bintik-bintik ini, yang dimana itu fungsinya sebagai tempat sintetis protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Yang selanjutnya ada plasmid. Plasmid itu adalah seperti DNA, tapi ini versi kecilnya, yaitu membawa sifat tertentu, misalnya resistensi terhadap antibiotik. Terus selanjutnya ada villi. Villi ini adalah serabut-serabut terluar ini kayak rambut pendek kecil yang berfungsi sebagai yang membantu bakteri menempel pada permukaan atau sel inang. Selanjutnya ada flagel. Flagel ini adalah bentuk ekor bakteri, yang dimana sebagai alat gerak bakteri yang memungkinkan bakteri berpindah tempat. Jadi, bakteri itu merupakan organisme uniseluler yang memiliki struktur sederhana namun mampu hidup dan berkembang biak secara mandiri. Jadi, dari perbedaan antara virus dan bakteri ini dapat disimpulkan bahwa virus dan bakteri itu memiliki perbedaan utama pada struktur dan kemampuan hidup. Jadi, virus bersifat parasit obligat dan memerlukan sel inang, sedangkan bakteri dapat hidup secara mandiri. Dan di sini saya sudah menyimpulkan bahwa antara virus dan bakteri itu
memiliki struktur yang sederhana. Kalau bakteri itu bisa hidup secara mandiri, tapi kalau virus itu hidup di dalam sel inang. Sekian dari video penjelasan praktikum pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video praktikum. Bye bye.